Om Swastiastu. Kami dari kelompok 11 akan membawakan presentasi mengenai studi kelayakan bisnis tas dari limbah plastik yang kita beri nama dengan GoPis. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Desa Putunovi Sri Aryani dengan NIM 1902013670, dan kedua rekan saya yang pertama, Loh Gedewina Purnadewi dengan NIM 1902013613, dan yang kedua, Helen Lim dengan NIM 1902013671. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Helen Lim. Di sini saya akan menjelaskan studi kelayakan kelompok kami, yaitu mulai dari profil perusahaan, nama usaha GoPis, jenis usahanya tas dari limbah plastik, alamat Jalan Raya Sesetan, Denpasar, pemilik Wina Helen Desa Novi, email gopis@gmail.com, teleponnya 0361 224455. Lokasi perusahaan. Penentuan lokasi usaha didasari dengan dekatnya dengan pasar konsumen, tersedianya sarana dan prasarana, dan lokasi yang strategis seperti dekat jalan raya, banyaknya pemukiman penduduk, dan lokasi yang berdekatan dengan berbagai usaha. Sesetan merupakan daerah yang penduduknya cukup padat dan mudah dicari. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Perusahaan tas ramah lingkungan memiliki struktur tim usaha supaya usaha yang kami buat ini dapat terorganisir dengan baik sesuai dengan kesepakatan tim usaha. Struktur organisasi tim usaha yaitu terdiri dari koordinator, bagian pemasaran dan penjualan, bagian keuangan, bagian produksi, dan bagian desain. Selanjutnya yaitu nama unit usaha. Pemberian nama usaha adalah harapan dan doa bagi pemilik. Kami memberi nama usaha ini adalah GoPis. Alamat usaha didirikan yaitu Jalan Raya Sesetan, Denpasar. Tagline-nya Bring Your Own Bag. Selanjutnya yaitu organisasi. Organisasi yang kami jalankan ini bergerak di bidang pengolahan limbah plastik menjadi tas plastik yang berguna dan dapat menarik perhatian masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik, yaitu personalia dalam usaha yang kami jalankan. Usaha ini membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak meliputi, yang pertama bagian koordinator dibutuhkan 1 orang, yang kedua bagian pemasaran dan penjualan dibutuhkan 2 orang, yang ketiga bagian keuangan dibutuhkan 1 orang, yang keempat bagian produksi dibutuhkan 4 orang, yang kelima bagian desain dibutuhkan 1 orang. Selanjutnya jenis produk. Produk tas Creativity Bag ini merupakan produk yang terbuat dari limbah. Creativity Bag ini tersedia dengan 4 bentuk yaitu handbag, sling bag, premium bag, dan ransel. Keunggulan dan keunikan produk kami adalah tas ini terbuat dari limbah yang mudah didapatkan dan harga yang relatif murah. Harga produk. Dalam menentukan harga, kita harus mempertimbangkan kesesuaian antara kualitas produk dengan harga yang terjangkau. Harga merupakan faktor penting bagi strategi pemasaran. Pesaing akan memberikan reaksi terhadap harga yang ditetapkan terhadap produk. Untuk itu, memerlukan sebuah rencana yang matang untuk dibicarakan dengan seluruh pihak manajemen yang terkait, karena kesalahan menentukan harga produk dan memprediksikan respon dari pesaing dan konsumen akan berakibat buruk bagi perusahaan. Dalam menyiapkan desain yang akan digunakan untuk berjualan, kami memutuskan untuk membuatnya dengan tema-tema yang menarik dan dekorasi yang mendidik. Dalam hal tersebut, kami berharap desain tas kami dapat memotivasi pedagang lain dalam membuat desain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai target dan segmentasi pasar.
Konsumen yang kita tuju adalah semua kalangan mulai dari anak-anak remaja sampai orang tua. Karena sebagian besar tas ini banyak dipakai untuk keperluan sekolah, berbelanja ke pasar, untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan rumah, sehingga memerlukan produk ini tanpa harus menggunakan kantong plastik. Dengan hal ini dapat mengurangi penggunaan kantong plastik. Kita juga membuka berbagai event di sana. Kita mempromosikan manfaat dari tas ini kepada masyarakat yang akan membeli tas ini dan juga langsung menjaga lingkungan. Yang pertama ada segmenting. Proses segmenting yang kami lakukan yaitu geografi. Kami menjual produk tas ini di berbagai event seperti UMKM. Yang kedua, demografi. Produk kami cocok untuk segala usia karena produk ini dapat dibawa kemana saja dan digunakan untuk siapa saja. Psikografi yang ketiga. Psikografi yang dipilih berdasarkan gaya hidup sehat masyarakat dan kreativitas masyarakat. Selanjutnya, targeting. Dari segmentasi yang kita lakukan, kita memilih masyarakat yang memiliki gaya hidup modern dan masyarakat gaya hidup tradisional. Masyarakat modern cenderung menggunakan atau mengkonsumsi makanan saset dan limbahnya itu biasanya langsung dibuang. Dan masyarakat tradisional atau masyarakat menengah ke bawah cenderung mengkonsumsi makanan ringan. Maka dari itu kami membuat produk ini karena kami mengetahui limbah yang ada dan mengkreasikan limbah tersebut menjadi suatu tas yang bernilai relatif jika dijual tergantung dari tingkat kesulitan pembuatannya. Yang ketiga ada positioning. Positioning yang kami terapkan adalah kami berusaha menggunakan kualitas produk kami dengan membuat tagline Creativity Bag. Kami berharap tagline ini dapat dikenal masyarakat sehingga masyarakat selalu mengingat produk kami. Bauran pemasaran atau marketing mix yang kami terapkan. Yang pertama produk yang kami pilih adalah produk tas ramah lingkungan. Yang kedua harga. Untuk satu pieces tas harga ini berbeda tergantung dari tingkat kesulitan pembuatannya. Yang ketiga, mencari tempat yang strategis seperti pameran, lapangan puputan, dan lain-lainnya. Yang keempat, yang kami akan gunakan untuk memperluas perkenalan produk tas ramah lingkungan dengan membuka stand di berbagai acara, membuka toko online, dan membuka toko area di tempat produksi. Keunggulan untuk memenangkan persaingan, harga yang kami berikan untuk satu piecesnya yang pertama ada handbag yaitu dengan harga 30.000, sling bag dengan harga 40.000, premium bag dengan harga 50.000 dan ransel dengan harga 70.000. Manfaat yang terdapat dalam produk kami adalah membantu mengurangi sampah plastik, meningkatkan kreativitas masyarakat dan pekerja dalam mendesain tas. Yang ketiga, aman digunakan untuk membawa berbagai barang dan harga yang relatif lebih murah. Selanjutnya ada rencana penjualan, analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Apakah keunggulan kerajinan ini atau tas ini dari perusahaan tas lainnya? Berdasarkan analisis di atas, produk tas ini dibuat dari limbah yang bisa digunakan untuk segala usia dan untuk siapa saja. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Apakah kelemahan kerajinan tas ini dari perusahaan tas lainnya? Karena terbuat dari limbah, maka tas ini hanya bertahan selama beberapa bulan apabila tidak dijaga dan dipergunakan dengan tidak baik. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Peluang apakah yang ada dari berjalannya usaha ini? Peluang ini jelas dimanfaatkan dengan cara membuka stand di berbagai event seperti di pasar seni atau pasar pada umumnya. Karena dengan cara ini mempromosikan di pasar dapat lebih luas untuk mencari customer atau konsumen ataupun pelanggan di sekeliling kita. Yang keempat ada threats atau ancaman. Apakah ancaman selama bisnis ini berjalan? Untuk menjaga kualitas dari tas ini kita harus menjahit bahan-bahannya dengan lebih erat atau lebih teliti sehingga tidak mudah sobek, maka kami harus lebih teliti dalam memilih bahan yang diperlukan. Baik, saya Logo Dewina Purnadewi akan melanjutkan presentasi dari rekan saya.
yaitu rencana keuangan. Rencana keuangan usaha yang kami jalankan untuk modal awal sebesar 30 juta. Untuk produk yang kami produksi sebanyak 600 pieces tas. Tiap minggu kami memproduksi tas kurang lebih 150 pieces per satu jenis tas dengan harga yang berbeda-beda. Analisis keuangan modal awal yaitu sebesar 30 juta. Untuk pengeluaran bulanan yaitu biaya pembuatan website sebesar 500.000, biaya pembuatan brosur sebesar 200.000, biaya lokasi sebesar 250.000, biaya listrik sebesar 500.000, biaya lain-lain sebesar 200.000. Jadi total pengeluaran per bulan yaitu 1.650.000. Baik, untuk pengeluaran bahan baku yaitu limbah plastik sebesar 6 juta rupiah, jarum sebesar 100.000 rupiah, benang sebesar 2 juta rupiah, resleting sebesar 500.000, aksesoris sebesar 400.000, dan totalnya yaitu sebesar 9 juta rupiah. Dan untuk pengeluaran gaji karyawan, kami membutuhkan koordinator 1 orang dengan gaji 2 juta rupiah. Dan pada bagian pemasaran dan penjualan, kami membutuhkan 2 orang dengan gaji 2 juta rupiah. Pada bagian keuangan, kami membutuhkan 1 orang dengan gaji 1.500.000 rupiah. Untuk bagian produksi, kami membutuhkan 4 orang dengan gaji 4 juta rupiah. Bagian desain kami membutuhkan 1 orang dengan gaji 1.500.000 rupiah. Jadi total untuk pengeluaran gaji karyawan yaitu sebesar 11 juta rupiah. Dan untuk total pengeluaran kami per bulan yaitu pengeluaran awal sebesar 1.650.000 rupiah dan pengeluaran bahan baku sebesar 9 juta rupiah. Pengeluaran gaji karyawan sebesar 11 juta rupiah. Jadi totalnya yaitu 21.650.000 rupiah per bulan. Pendapatan per bulan kami yaitu untuk tas yang kami produksi terdapat 4 jenis dengan bentuk yang berbeda-beda dan harga yang berbeda-beda. Selama sebulan, kami memproduksi sebanyak 150 pieces per jenis tas yang kami produksi. Yang pertama yaitu handbag seharga 30.000 per pieces, slim bag seharga 40.000 per pieces, premium bag seharga 50.000 per pieces, dan ransel seharga 70.000 per pieces. Untuk perhitungan harga tas yaitu jenis tas handbag dengan harga 30.000 per pieces dikali 150 pieces menjadi 4.500.000 rupiah. Untuk slim bag dengan harga 40.000 per pieces dikali 150 pieces mendapatkan total 6 juta rupiah. Untuk premium bag seharga 50.000 per pieces dikali 150 pieces mendapatkan total 7.500.000 rupiah. Untuk ransel dengan harga 70.000 per pieces dikali 150 pieces mendapatkan total 10.500.000 rupiah. Jadi totalnya keempat jenis tas tersebut yaitu mendapatkan total 28.500.000 rupiah. Baik, untuk perhitungan laba rugi, biaya tetap yaitu gaji karyawan sebesar 11 juta, biaya variabel yaitu biaya bahan baku sebesar 9 juta, biaya lain-lain yaitu sebesar 200.000, biaya pembuatan website sebesar 500.000, biaya pembuatan brosur sebesar 200.000, biaya lokasi sebesar 250.000, dan biaya listrik sebesar 500.000. Jadi totalnya yaitu 1.650.000 rupiah. Total modal yaitu sebesar 21
4.650.000. Jadi pendapatan yaitu penjualan tas sebesar 28.500.000 dikurangin total modal yaitu 21.650.000. Jadi total keuntungan bersih yaitu sebesar 6.850.000 rupiah. Dan untuk laporan perubahan modal yaitu modal awal sebesar 30 juta dan laba perusahaan sebesar 6.850.000 rupiah dan modal akhir menjadi 36.850.000 rupiah. Dan untuk break even point yaitu 11 juta dibagi 47.500 dikurangi dengan 15.000 mendapatkan total yaitu 338 unit. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kekurangan dalam presentasi, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.